Halo, shalom anak-anak. Sampai ketemu lagi dengan saya, Pendeta Timotius Purwanto, di Pak Cim 71 Channel. Nah, saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan media slide PowerPoint yang menarik. Nanti akan saya tampilkan slideshow. Oleh karena itu, sebelum dimulai, silahkan kalian persiapkan dulu materinya, terutama Alkitab, kemudian buku catatan, demikian juga bolpen ataupun pensil untuk memberikan catatan-catatan yang seperlunya. Oke, sudah siap semuanya ya? Oke, saya akan menampilkan slideshow-nya. Kalian bisa langsung mengikuti. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD. Ini pelajaran ke-14, judulnya melayani masyarakat. Untuk bahan bacaannya, silakan kalian persiapkan dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Maka sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menempatkan kami hidup di tengah masyarakat. Engkau membuat kami bisa bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Bimbinglah kami ya Tuhan melalui pelajaran hari ini, agar kami memahami kehendak firman Tuhan, sehingga kami mampu bersaksi dan melayani di tengah masyarakat. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum lebih lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, lalu tekan loncengnya atau bel, kemudian share atau bagikan. Penjabaran bab 14 melayani masyarakat adalah sebagai berikut. Pada bagian A akan dibahas pengantar. Lalu pada bagian B mendalami sebuah cerita. Pada bagian C memahami arti melayani masyarakat. Pada bagian D pendalaman materi arti melayani masyarakat. Kemudian pada bagian E menghayati arti melayani masyarakat, dan bagian terakhir atau bagian F berupa rangkuman. Sekarang pengantar. Ini ada sebuah cerita. Ada seorang bapak gereja bernama Vincentius. Dia dikenal sebagai bapak bagi orang miskin. Ia lahir tanggal 24 April 1581 di desa Puy d'Aix, Prancis Selatan. Ia lahir dari keluarga sederhana. Sejak kecil ia membantu orang tuanya menjaga ternak. Di antara ketiga saudaranya, Vincentius adalah anak yang paling pandai. Oleh karena itu, dengan susah payah,
ayahnya berusaha menyekolahkannya. Vincentius disekolahkan di sekolah milik para biarawan Fransiskan. Di sekolah ini, Vincentius belajar dengan rajin. Kecerdasannya menarik perhatian seorang yang kemudian bersedia membiayainya ke perguruan tinggi sambil bekerja sebagai guru. Vincentius melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi ilmu teologi. Di sini ia berhasil meraih gelar sarjana. Beberapa tahun kemudian, ia ditahbiskan menjadi imam. Perjumpaannya dengan orang-orang miskin di Chatillon des Dombes dan khotbah di gereja desa Folleville pada tahun 1617 membuatnya tergerak untuk beralih dari hidup mencari penghasilan untuk diri sendiri kepada hidup yang hanya untuk mengabdi Tuhan dan orang miskin. Dalam kehidupannya di desa itu, ia menemukan banyak orang yang sakit, miskin, menderita dan terlantar. Ia bekerja sama dengan keluarga bangsawan untuk menolong mereka yang sakit, miskin dan menderita. Ia mendirikan suatu perkumpulan yang disebut Persaudaraan Pengabdi Orang Miskin. Vincentius bekerja keras agar gereja sungguh harus hadir di antara yang termiskin dari yang miskin. Ia sendiri memberikan teladan dengan bepergian ke berbagai negeri untuk menjamin distribusi makanan dan pakaian secara adil, tempat tinggal yang baik untuk anak yatim, perawatan untuk orang sakit dan cacat, serta sekolah bagi mereka yang buta huruf. Ia juga merawat para pengungsi serta membimbing para tahanan. Vincentius sangat mencintai orang miskin. Ia disebut sebagai bapak orang miskin. Vincentius telah melayani Tuhan dalam diri orang miskin dan orang terlantar. Sekarang pada bagian B ini akan kita dalami cerita Alkitab dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat.
lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sekarang bagian C kita akan bahas memahami makna melayani masyarakat. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bacalah Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21 dan amati cara Yesus dalam melayani. Tulislah hasil pengamatanmu mengenai cara Yesus menunjukkan pelayanannya bagi banyak orang. 2. Diskusikan dengan temanmu bentuk pelayanan seperti apa yang dapat kamu lakukan untuk masyarakat berdasarkan teladan yang diberikan oleh Yesus. 3. Daftarkan sebanyak mungkin contoh pelayanan bagi masyarakat yang dapat kamu lakukan. Sekarang pendalaman materi tentang melayani masyarakat. Dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21, Tuhan melakukan kebaikan pada semua orang. Ketika ia hendak mengajar, orang banyak berbondong-bondong datang dan mendengarkan Yesus. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari antara para murid yang menyadari bahwa orang banyak itu pun merasa lapar dan ingin makan. Hanya Yesus yang mengerti kebutuhan orang banyak itu. Ia pun menyuruh para muridnya mencari sesuatu yang dapat dimakan. 5 roti dan 2 ikan yang ada didoakan oleh Tuhan Yesus. Sebuah mukjizat terjadi. Dari makanan yang sedikit itu, orang banyak pun dapat makan. Bahkan masih tersisa lagi 12 bakul banyaknya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Yesus mau melayani banyak orang. Ketika ia melihat ada orang banyak yang sedang kelaparan, maka ia tidak menutup matanya. Yesus tergerak oleh kasihnya, melayani orang banyak itu. Walaupun mungkin Yesus tidak mengenal mereka satu demi satu. Yesus melayani orang banyak tanpa memandang siapa orang tersebut. Yesus melihat bahwa mereka semua membutuhkan pelayanan dari Tuhan. Melayani di masyarakat adalah bentuk pelayanan kepada sesama, yaitu semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, warna kulit, status sosial, kaya atau miskin. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Maka sebagai orang Kristen kita harus melayani semua orang, seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Dalam hal melayani, Yesus telah memberi teladan kepada kita. Tuhan Yesus peduli kepada banyak orang, berbelas kasih dan melayani semua orang yang membutuhkan. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melayani masyarakat kita. Misalnya melakukan kunjungan sosial ke panti asuhan atau panti jompo. Hal lain yang dapat kita lakukan adalah ikut berperan dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti di lingkungan kita. Menjaga kebersihan lingkungan, ikut membantu korban bencana alam, menghibur mereka yang sedih, mendoakan para korban bencana, dan peduli pada orang-orang yang menderita.
Untuk melayani masyarakat, setiap anak Tuhan harus memiliki kepedulian dan kesetiakawanan terhadap orang-orang miskin dan yang menderita. Setiap anak Tuhan harus rela berkorban untuk banyak orang, rela berbagi, terbuka melihat kesulitan dan kekurangan orang lain, dan peka terhadap kesulitan orang lain. Hal ini dapat kita mulai dengan saling peduli kepada tetangga atau lingkungan sekitar. Menjadi pelayan Tuhan tidaklah mudah, apalagi kalau harus melayani banyak orang. Mungkin kita akan mendapat kesulitan dan tantangan, namun kita tidak perlu khawatir atau takut. Kita perlu menyerahkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, agar kita kuat dan mampu melakukan tugas dengan baik. Oleh karena itu, dalam kita melayani agar tidak dengan terpaksa, namun dengan sukarela, tidak dengan keangkuhan, namun dengan rendah hati. Semua kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Pada bagian E, kita akan memahami makna melayani masyarakat. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa orang Kristen harus terlibat dalam pelayanan banyak orang atau masyarakat umum? Sebutkan contoh konkret melayani masyarakat. Lalu bagaimana perasaanmu ketika berjumpa atau melihat orang miskin dan menderita? Apa yang akan kamu lakukan? 2. Kerjakanlah tugas-tugas berikut. Buatlah sebuah doa pribadi untuk mendoakan orang miskin dan menderita. Lalu pilihlah salah satu dari dua tugas berikut ini dan kerjakanlah. Susunlah sebuah kegiatan kreatif untuk sebuah proyek kunjungan dalam rangka melayani masyarakat. Buatlah sebuah clipping atau majalah dinding dengan topik tentang kejadian di masyarakat yang sedang terjadi dan bisa dibantu. Sekarang rangkuman. Yesus telah memberi contoh dalam hal melayani orang banyak. Kita harus mengikuti teladan Yesus, yaitu dengan melayani masyarakat. Pelayanan kita bagi masyarakat dapat dilakukan dengan cara peduli kepada banyak orang, berbelas kasih, memperhatikan orang miskin dan menderita, serta melayani semua orang yang membutuhkan pertolongan tanpa membeda-bedakan. Kita akan berhasil dalam pelayanan jika kita hanya mengandalkan Tuhan dan sungguh berserah kepadanya, melayani dengan tulus hati dan rendah hati. Nah, demikian dahulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebagai akhir pelajaran, mari kita berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menghayati atau merasakan terus warisan iman sejarah
dari gereja-gereja perdana. Mari kita ucapkan bersama-sama 12 pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya pada Roh Kudus. Sembilan, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10, pengampunan dosa. 11, kebangkitan daging. 12, dan hidup yang kekal. Sekali lagi, setelah menyaksikan video saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, menekan tombol subscribe, menekan loncengnya atau belnya, dan kemudian bagikan atau share. Ya, demikian dahulu pelajaran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai ketemu di pelajaran berikut. Tetap di channel saya, Pak Jim 71 channel. Ya, kalian bisa menjumpai saya di materi berikut dengan topik yang lain. Tentu saja dengan tampilan yang menarik. Ya.